Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kembali lagi di enggak kembali lagi. Kesannya kalau kembali lagi itu kayak yang ada aja gitu pendengar dari video saya yang sebelumnya ataupun yang ngeliat gitu video-video saya sebelumnya, ya minimal cuman ngeklik dan ngebuka opening. Kayaknya kata kembali lagi itu terkesan seperti saya terlalu self center ataupun merasa penting gitu. Padahal kan saya bukan siapa-siapa gitu, dan saya yakin nggak seyakin itu sih, itu tapi ya perkiraan saya yang ngedengerin paling cuman ngeklik atau bahkan mungkin hanya diri sendiri saja gitu yang ngedengerin setiap video saya gitu, setiap saya berbicara seperti ini pakai akun saya yang lain gitu. Tapi emang jujur sih saya lakuin hal seperti itu ya, supaya gak terkesan dikit banget gitu yang nonton, ya walaupun tetap dikit sih saya menggunakan akun lain sih. Di HP saya jujur ada berapa akun ya untuk YouTube ini, ada 5 akun atau lebih kayaknya. Ya setiap kali saya upload saya dengerin ulang suara saya, perbincangan ini ketika saya berbicara seperti ini ya dengan akun saya yang lain gitu. Tujuannya ya supaya di dalam jumlah penonton video saya, setiap video saya itu gak dikit-dikit amat gitu. Ya walaupun tetap aja gitu sedikit. Tapi ya terlepas dari itu semua, tentunya hal-hal pemikiran saya yang barusan itu, ketika saya sudah berpikir bahwa wah saya berbincang seperti ini, saya uploadkan ke YouTube, kayak yang kayaknya itu yang ngedengerin ataupun yang nonton gak ada. Itu bahasannya kan lebih ke arah mental ya. Nah, dan hari ini saya ingin membahas hal itu sih, yaitu mental. Ya alasan saya membahas hal ini sih tentunya berdasarkan sebuah keresahan yang sedang saya rasakan gitu. Ya setiap bahasan apapun berdasarkan dari sana, yaitu ya keresahan-keresahan yang saya sedang rasakan. Tapi jujurnya saya itu orangnya perfeksionis. Ya walaupun masih tetap gak seperfect itu gitu ya, maksudnya seperfect itu perfect yang bagus lah gitu. Tetapi saya selalu mencoba untuk perfeksionis sih. Contohnya ketika saya berbicara seperti ini, ketika saya barusan kan ada belibet-belibetnya tuh, agak sedikit ngeblank ataupun artikulasinya kurang jelas, itu biasanya saya ulangi lagi ngerekamnya dari awal, pas bahkan dari opening gitu. Jujur sih untuk video kali ini baru berapa ya, tadi saya udah opening sebetulnya, tetapi saya gak akan masukkan ataupun gak akan pakai tag opening yang itu yang tadi, tapi yang ini aja supaya saya gak ngedit lagi gitu. Tapi sehingga pembicaraan saya pada kali ini ya murni gitu, tanpa edit-edit lah gitu. Ya walaupun emang bagusnya diedit sih, tetapi feeling yang sedang saya rasakan ini takutnya nanti tidak tersampaikan gitu kepada para pendengar. Ya walaupun kembali lagi ke tadi, pendengarnya saya berpikiran bahwa tidak ada. Gila sih, bikin podcast gini kayak orang gila juga ya kalau dipikir-pikir. Kayaknya kalau ada yang ngelihat ketika saya sedang berbicara sendiri seperti ini akan aneh nih gitu. Ngapain sih Rostandi bicara sendiri gitu tanpa lawan bicara kayak orang gila. Orang-orang yang gagal di podcast pasti berpikiran seperti itu. Karena emang sejujur saya pun berpikiran akan seperti itu juga ketika melihat apa sih ini orang berbicara sendirian. Saya akan menjudge bahwa dia itu gila. Ya itu gitu. Ternyata podcast ini segila ini ternyata. Tapi asik sih.
Terlebih saya itu emang apa ya, karena emang sekarang tidak ada lawan bicara di sini, ya saya berbicara sendiri, monolog seperti ini gitu. Dan kalau mau sombong sedikit ya, kayaknya gak semua orang bisa deh. Saya yakin semua orang bisa, tetapi tidak akan mempunyai keberanian untuk mengupload ataupun mempublish pembicaraannya itu gitu. Ya monolognya itu ketika mereka ataupun dia berbicara sendiri seperti ini, menyampaikan pendapat dan sifatnya monolog, mungkin setiap orang pasti bisa melakukannya, tetapi tidak semua orang mempunyai keberanian untuk mempublishnya. Kalau mau sombong sih saya sebetulnya bisa memakai hal itu gitu. Wah, inilah dia gitu. Kelebihan dari saya berbicara sendirian tanpa lawan bicara, bahkan tanpa teks, tanpa riset terlebih dahulu jujur kali ini, hanya berdasarkan sebuah perasaan-perasaan yang sedang saya rasakan, kemudian saya tuangkan di dalam sebuah pembicaraan, jadilah podcast ataupun monolog. Itu sebetulnya bisa saya sombongkan. Ya walaupun orang-orang akan menganggap, ya untuk apa gitu. Kamu berbincang sendiri, kayak yang ada yang mau ngedengerin aja. Ya jadi pembahasan kali ini tidak akan lepas dari sebuah mental ya, pemikiran-pemikiran yang memang agak sedikit superior tuh. Agak sedikit pesimistis ataupun mudah menyerah, lemah, payah, apalah itu. Gak guna, gak guna, gak guna. Guna sih sebetulnya untuk sebuah alat ukur diri, sadar diri, tetapi kawan-kawan kalau kamu tetap seperti itu, kayaknya kamu akan ber apa ber bertambah potensi diri kamu gitu. Identitas kamu tidak akan melonjak naik kalau kamu masih mempunyai rasa-rasa yang superior. Dan tanpa saya sadari, saya sendiri pun tidak terlepas dari hal-hal itu gitu. Saya mudah menyerah. Saya kadang males bertemu seseorang karena saya gak nyaman dengan orang itu. Atau saya marah karena perbuatan orang lain. Men, kembali lagi bicaranya itu tentang mental ya. Mental ini memang menurut saya sudah menjadi standarisasi ya bagi seorang manusia untuk alat ukur sejauh mana kualitas orang tersebut gitu. Ketika seseorang mempelajari sebuah teoritis ataupun hal-hal yang berbau akademisi. Saya sepertinya sering deh bilang kata hal-hal yang berbau akademisi. So-soan intelektual banget ya saya, padahal mah enggak sih, biasa aja. Tapi emang suka aja gitu. Bau-bau gitu, bau-bau itu kan seperti aroma-aroma gitu, aroma-aroma akademisi gitu. Wis, gaya kan bahasa-bahasa yang memang baku. Tapi jujur ya, saya itu bahasa seperti ini itu ketika keseharian saya juga seperti ini loh gitu. Banyak kok teman-teman saya yang gak tahu sih, mungkin mereka juga kurang nyaman, tetapi ya inilah gitu diri saya. Banyak yang bilang bahwa katanya saya itu baku orangnya ataupun formal ya, karena bahasa yang saya gunakan ya emang bahasa-bahasa yang berdasarkan KBBI gitu, bahasa-bahasa baku. Jadi bukan bahasa-bahasa apa disebutnya itu, saya lupa, tapi intinya bahasa-bahasa gaul gitu yang memang sudah tercampur itu bahasanya dengan pergaulan. Ada yang dicampur kan, kalau bahasa Jaksel itu dicampur dengan Inggris Indonesianya, ataupun orang Sunda yang ngomong bahasa Indonesia itu dicampur-campur dan logatnya itu kesunda-sundaan.
Saya selalu mencoba seperti itu karena saya orang Sunda, tetapi jujur sulit gitu untuk berbicara soal hal-hal yang bersifat daerah saya, yaitu Sunda. Ngomong bahasa Sunda aja gitu, kadang saya itu ada sedikit rasa apa ya, kekagokan gitu, kecanggungan di dalam diri saya karena ya saya tidak biasa gitu ngomong dengan bahasa Sunda ya, walaupun saya lahir di Sunda, dari kecil saya di Sunda. Saya kalau ngomong bahasa Sunda itu selalu takut akan kasar gitu. Boleh kayaknya kayak saya coba bahasa Sunda saya di sini. Ya karena kan yang dengerin juga dikit gitu. Ya saya yakin yang dengerinnya juga pastilah ngerti gitu, beberapa orang yang juga sama gitu orang Sunda. Nah, jadi tuh kan asli ini saya asalnya mau ngomong Sunda loh, tapi gak tahu gitu ketika saya ingin ngomong dengan bahasa Sunda dan sedang monologi nih, saya bingung loh mau ngomong apa. Saya gak bisa bahas sesuatu menggunakan bahasa daerah saya. Bukannya saya sombong ataupun apa ya, tetapi susah aja gitu, kayak ada sebuah tembok yang menghalangi ketika lidah saya ini ataupun mulut saya ini ingin mengucapkan bahasa Sunda gitu. Kayaknya harus ada lawan bicara dulu yang berbahasa Sunda, yang ngajak saya bahasa Sunda, baru bahasa Sunda saya itu bisa keluar. Itu sih. Jujur sulit sih. Saya barusan ingin mencoba monolog ini dengan menggunakan bahasa Sunda tapi gak bisa. Itu memang hal negatif menurut saya, harus saya pelajari. Saya rencana ingin belajar bahasa Sunda sih ya, walaupun saya orang Sunda, tapi saya ingin memahami lebih dalam lagi mengenai bahasa daerah saya, karena bahasa Sunda ini ya Sundanya saja sendiri itu mengundang daya tarik yang begitu kuat bagi saya untuk membaca sejarahnya. Jujur, saya pernah mendengar ataupun membaca sih belum, tapi mendengar dari podcastnya Kang Budi Dalton itu ngomongin sejarah tentang tatanan Sunda, itu saya menarik banget gitu. Sunda Empire pun saya serius banget gitu dengerinnya ketika siapa itu Angga Susana ya, Angga apa sih, Rangga yang tokoh Parangga yang tokoh Sunda Empire itu, ketika dia menjelaskan tentang tatanan Sunda itu saya serius banget loh dengerinnya, karena saya tertarik gitu, ingin mencerna lebih dalam ataupun lebih banyak mengenai sejarah tempat saya lahir gitu, suku saya yaitu suku Sunda. Tapi gak tahu ya itu legalisasinya ataupun ciri khasnya kalau setiap suku itu, suku Sunda, suku Badak, suku Baduy, apakah hanya diukur dari dia bisa berbahasa daerah tersebut atau seperti apa, saya kurang tahu, saya kurang memahami, pemahaman saya sempit dalam hal itu. Tetapi yang jelas ketika kita mengucapkan ataupun memberitahukan ataupun kita mengakui bahwa kita salah satu suku, itu saya gak tahu gitu standarisasi ketika saya bisa disebut suku mana itu seperti apa, itu saya kurang paham sih. Jadi itulah gitu saya minat untuk mempelajari sebuah sejarah Sunda ya khususnya, tapi bukan hanya Sunda saja sih, ingin tahu lah gitu sejarah berbagai suku gitu, kan ada banyak suku di Indonesia. Indonesia ini bermacam ragam men, dari Sabang sampai Merauke itu perbedaan sangat pekat di Indonesia. Nah, kembali lagi ya ke pembahasan utama supaya tidak keluar dari topik, yaitu mental. Tadi sudah saya katakan bahwa mental ini menjadi standarisasi ya, alat ukur bagi kita untuk meninjau seseorang itu kualitasnya sampai mana. Jujur saya sendiri pun di dalam mental sering mengalami sebuah kegoyahan. Ya maksudnya kan apa ya? Apalagi ketika harus bekerja ataupun harus berada di dalam sebuah lingkungan yang melibatkan orang-orang banyak sih, ketika dalam sebuah project gitu. Ya kita ambil contoh saja sebuah kepanitiaan, itu kan melibatkan banyak orang.
Kayaknya saya kalau menjadi sebuah pemimpin negara, saya ini termasuk sistem pemerintahan yang monarki ataupun kerajaan gitu, otoriter sih. Karena saya akan mengambil keputusan berdasarkan kehendak saya saja gitu. Ya saya menerima masukan dari orang lain, tetapi tetap saja gitu. Yang memutuskan sebuah keputusan itu tetap saya. Kenapa demikian? Karena saya susah percaya ke orang sih. Asli itu saya sudah tahu itu bahwa sifat negatif saya, tetapi masih ada aja gitu. Gak tahu sih hilanginnya gimana, tetapi berbicara tentang hal tersebut ya tidak akan lepas dari sebuah mental ya. Mental itu apa ya? Utama sih yang harus dilatih, diasah oleh seseorang. Ya tadi kan sudah saya sebutkan bahwa ketika kita memahami sebuah pemahaman-pemahaman yang sikapnya akademis, ketika kita mengaplikasikannya di dalam sebuah realita kehidupan, misalnya kita mempelajari sebuah fisika, matematika di sekolahan, kemudian kita harus mengaplikasikannya di dalam kehidupan sehari-hari, tentunya metodenya akan berbeda dengan apa yang kita pelajari ketika kita di sekolah gitu. Kita mengkaji sesuatu hal di sekolahan, ketika kita mengaplikasikannya di dalam masyarakat ataupun realita kehidupan, persentasenya kalau 120 derajat itu terlalu tinggi, tetapi saya yakin persentasenya besar. Metodenya itu berbeda gitu. Ya karena apa yang kita pelajari, apa yang kita pahami, kadang itu bertolak belakang dengan sebuah realita. Nah, disitulah pentingnya sebuah mentalitas. Seseorang ini bisa keluar dari sebuah masalah yang dia hadapi, sebuah rintangan yang dia hadapi, atau stagnan, bahkan menyerah gitu. Kalau mentalnya belum terasa, belum teruji, belum mempunyai mental yang bisa dibilang mental baja gitu, saya rasa orang itu akan stagnan atau menyerah gitu. Contoh kasus ketika kamu direndahkan oleh seseorang, kamu dihina oleh seseorang, kamu dikucilkan oleh seseorang, kamu disakiti oleh seseorang, ya ketika mental kamu belum seidealnya mental seseorang yang bermental baja, ya kamu akan memandang bahwa orang itu ataupun berpikiran bahwa orang itu bertujuan untuk menyudutkan kita gitu. Nah, jika orang-orang yang bermental baja, saya yakin bahwa orang tersebut pasti memahami terlebih dahulu, mengkaji terlebih dahulu, mencari tahu kenapa orang tersebut bersikap demikian kepada kita. Apakah karena memang diri kitanya yang membuat orang itu seperti itu, atau justru hubungan sebab dan akibat, hubungan karma, hubungan takdir. Ini sifatnya pembahasannya lebih dalam lagi jika ke hal-hal tersebut. Takdir, hubungan sebab akibat, hukum karma. Saya akui itu memang ada, tetapi yang lebih rasionalisasinya adalah mental kamu yang berbicara. Ketika kamu sudah bisa mulai terbuka, mengkaji terlebih dahulu kenapa seseorang bersikap demikian kepada kamu, di situ kamu bisa memahami ataupun bisa mengetahui apakah diri kamu yang memang salah atau orang tersebut yang mempunyai niatan jahat kepada kita. Nah, itu yang lebih rasionalisasinya saya rasa itu. Dan hal tersebut bisa dibuktikan ataupun bisa kita lakukan ketika mental kita sudah sampai sana. Kita dihina oleh orang. Kita tidak langsung ngedown. Kita tidak langsung menyalahkan orang itu juga. Kalau mental kita sudah sampai di sebuah tahapan yang ideal gitu.
kita akan mengkaji dulu, wah kesalahan apa sih yang saya lakukan gitu. Sehingga orang ini bisa bersikap demikian, atau emang orang ini ya saja ini yang sikapnya seperti ini. Atau emang wataknya aja yang seperti ini. Misalnya orang itu bernada tegas kepada kita, bisa aja kan dia itu kesehariannya ataupun logat bicaranya dengan logat yang tinggi, nada yang tinggi, intonasinya itu tinggi dan nadanya emang seperti itu gitu, tegas gitu. Atau orang yang lembut, gemulai. Biasanya cewek ini, ya orang-orang seperti ini sih, ya emang wataknya aja ataupun nada bicaranya emang lembut gitu. Kita harus memahami hal-hal yang seperti itu. Kita tidak boleh langsung menyambut apa yang orang lain berikan kepada kita mentah-mentah gitu. Mengkaji sih, kita itu harus mengkaji apapun hal yang kita alami, hal yang kita dapatkan dari siapapun itu. Tapi jujur ya, saya ini aslinya itu seperti ini loh. Bicara saya itu lembut. Lembut banget. Ya tapi gak selembut itu juga. Kadang saya juga bernada tegas. Kadang saya juga bernada keras. Seperti itu. Apa sih podcast kali ini? Ngomongin mental. Ya intinya itu sih, mental itu standarisasi menurut saya, alat ukur bagi kita mengukur bahwa kualitas seseorang ini sudah sampai mana gitu. Karena segala macam pengetahuan dia yang dia pelajari di sekolahan, kecerdasan intelektual dia, emosional dia, jika tidak dibarengi mental yang ideal, he is atau she is nothing. Itu sih. Ya kadang seperti itu sih. Saya membahas sesuatu dan larinya malah kesana kemari, keluar dari konteks. Ya namanya juga masih belajar. Tapi ya ngomong-ngomong, kata-kata seperti itu, ya namanya juga seperti mata men. Mulai sekarang saya tidak akan lagi, ataupun saya akan berusaha mencoba untuk tidak lagi mengucapkan kata-kata tersebut. Karena menurut saya kata-kata tersebut secara tidak langsung Anda itu mengakui bahwa Anda lemah, dan saya tidak mau dianggap lemah oleh orang lain. Jujur saya podcast kali ini ataupun monolog kali ini lebih ke apa ini disebutnya, drama ya, drama. Saya memainkan beberapa sifat di sini, sifat lembut dan sifat kasar. Sampai ketemu lagi di video saya selanjutnya. Closingnya Agung Hapsah. Apa ya, bentar. Oh oke. I am Rustandi, until next time.